kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, malam ini spesial ya, spesial sekali karena narasumbernya keluarga saya sendiri. Jadi kita akan bincang-bincang santuy antar sesama anggota keluarga. Jadi sebelah kanan saya ini beliau adalah bapak saya, terus sebelahnya lagi adalah adik saya yang cantik. Oke, monggo diperkenalkan diri. Perkenalan saya, nama saya Umar. Pekerjaan saya di Rumah Sakit Dr. Sugiri Lamongan dan punya anak 2. Yang satu Mbak Ida, yang nomor 2 Mbak Nasikul Ilmiah. Kalau Ilmi, ayo diperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nasikul Ilmiah, bisa dipanggil ini, saya mahasiswa semester 5. Coba diceritain ke teman-teman aktivitasnya sehari-hari apa? Kalau saya pagi jam 7:30 berangkat ke kantor, selesai ke kantor itu sekitar jam 2, terus pulang. Di rumah kadang ya membersihkan rumah karena saya sementara ini hidup sendiri karena anak saya yang satu tidak di rumah, yang satunya biasanya kuliah. Kadang saya yang membersihkan rumah. Ada aktivitas lain kok selain PNS? Ya, kalau aktivitas ya ada saya ya sampai sekarang masih punya bunga atau tanam-tanaman dan pot-pot itu, cuma sementara ini ya belum bisa menggeluti atau belum bisa terus menerus karena posisi saya masih bekerja itu tadi. Maka sekali tempo saya itu benam-benai kembang, benam-benai bunga, dan membersihkan tempatnya bunga di lahan yang kami untuk jualan itu. Jadi selain pegawai negeri sipil, bapak saya ini ada usaha toko bunga, belum bisa totalitas karena masih terkendala dengan pekerjaannya gitu ya. Terus monggo ini diceritain apa aja nih kesibukannya sehari-hari? Kesibukan saya sih biasanya ya seperti biasa pada mahasiswa umumnya, pagi sampai sore itu full jam kuliah. Saya biasanya ke kampus itu jam 7 pagi, nanti pulangnya itu ya sekitar sore jam 4 atau setengah 5 gitu baru nyampe rumah. Terus di rumah nanti bersih-bersih, siap-siap, terus nanti habis maghribnya itu ya belajar lagi, ngerjain tugas yang banyak. Ada kegiatan nggak selain jadi mahasiswa? Selain jadi mahasiswa ada sih kesibukan lagi, tapi sama-sama di kampus. Saya aktif di organisasi himpunan mahasiswa, kebetulan saya ketua umumnya, jadi dibagi waktu antara kuliah sama organisasi. Terus selain itu juga kadang sih masih berjualan online, misalnya seperti kerudung, PSHP itu. Buat tambah-tambah mau jajan ya? Iya, benar. Jadi ini kita flashback ya, jadi kita pernah mengalami kehilangan yang sangat luar biasa gitu ya, kehilangan almarhumah ibu lebih dari 2 tahun yang lalu. Tapi saya mau menanyakan nih ke aku, ada enggak sih perubahan yang terjadi gitu sebelum dan sesudah ditinggal almarhumah ibu?
Iya, perubahannya itu pasti ada, karena yang dulu semuanya ini baik urusan apa saja yang handle kan ibu, tapi selesai ditinggal ini mau tidak mau ya saya sendiri yang handle. Yang kedua, urusan-urusan karena urusan ini semuanya saya yang menghandle, maka kebutuhan atau anak, kebutuhan umpamanya mau ke sana, mau ke sini, ke keluarga, semuanya ini kan yang berjalan cuma saya. Lah itu perubahannya dari dulu sampai sekarang ini ada, yaitu tadi cuma hal-hal yang biasanya dulu waktu ibu kan sakit-sakitan, rasanya saya ya walaupun sakit ya senang, sampai sekarang pun saya ya senang, happy aja. Cuma kadang sekali tempo ada, kalau ada kegiatan kematian, kalau ada kegiatan buah, ini rasanya hati tuh kadang lemah, kadang ngedrop gitulah rasanya. Itu aja. Sama dulu waktu ibu ada sampai sekarang ibu tidak ada, rasanya di hati saya ya sama. Makanya saya bersyukur dalam situasi yang seperti ini. Jadi sebenarnya kita mengalami kehilangan yang luar biasa gitu ya. Hanya saja aku mungkin berusaha untuk anak-anaknya ini berusaha untuk menyamakan gitu. Maksudnya antara ada atau nggak ada, ibu itu berusaha untuk menyamakan gitu ya. Menyamakan keadaannya, dan apapun itu ya disyukuri gitu. Maksudnya ya ini kan sudah ketetapan dari Allah, jadi ya tugasnya ya hanya melanjutkan hidup gitu ya Kong ya. Kalau Ilmi gimana Mi? Ya rasanya ya beda gitu loh. Mana ada sih anak yang bisa secepat itu melupain orang tua gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaannya seperti yang masih ada ibu itu sama yang belum nggak ada ibu itu ya tetap masih kebayang gitu. Ya. Hal-hal apa nih yang paling disyukuri sekarang ini? Ya, saya bersyukur masih pertama diberi kesehatan, walaupun saya bekerja itu mau pensiun. Yang kedua, saya lihat dan saya rasakan punya anak dua, yang satu di Madura itu jauh, walaupun gitu ya tidak pernah ada keluhan gini, ada keluhan gitu ya masih senang-senang aja. Yang kedua, anak saya walaupun ditinggal ibu selama 2 tahun lebih ya jarang, ya sekali tempo pernah protes, namanya masih anak-anak saya ya biasa saja. Inilah kehidupan yang tidak bisa dipastikan, gitu aja. Tadi hati saya, jiwa saya masih rasanya itu enak, tidak ada bedanya. Ada waktu ada almarhum sampai tidak ada almarhum, yang selama ini saya jalani masih alhamdulillah rasanya itu enak. Ilmi, apa yang disyukuri? Ya, yang saya syukuri ya alhamdulillah masih bisa kuliah dengan orang tua tunggal yang membiayai saya. Tapi alhamdulillah saya masih bisa kuliah, apalagi ini sudah mau semester akhir kan, jadi pengeluarannya tuh lebih besar daripada semester-semester sebelumnya. Aku tadi kan cerita kalau misalnya sudah mau pensiun, ada enggak? Sudah di-planning kan enggak? Saya pensiun ini mau ngapain? Ya, saya mau mengembangkan usaha saya yang masih belum maksimal, maunya aku kembangkan yang agak besar, rencana saya gitu.
mau fokus ke usaha toko bunga ya Kong ya. Iya. Kalau Ilmi kan sudah mau lulus nih, sudah semester akhir. Planningnya setelah lulus apa? Planning setelah lulus pastinya pengen kerja dulu yang sesuai jurusan saya, jurusan farmasi. Nanti mungkin beberapa tahun lagi tuh nanti pengen kuliah kembali, doakan saja. Pengen meneruskan pendidikan ya? Iya, insya Allah. Ini untuk pasangan nih Kong. Ada enggak planning atau rencana punya pasangan lagi? Ya, ada. Karena apa kok saya punya niat mencari pasangan? Rasanya kalau tidak ada pasangan ini tidak ada berbagi keluh kesah. Maka saya ada niatan di hati saya, selesai pensiun saya menikah. Semoga apa harapan saya itu dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tanggapannya sebagai anak pada saat aku memutuskan untuk menikah lagi. Kalau saya sebagai anak sih ya hanya bisa mendukung ya keputusan orang tua selama itu masih di jalan yang benar. Ya, jadi kita sebagai anak itu memahami ya, maksudnya memang berat kalau misalnya menjadi orang tua tunggal kan, apalagi di usia yang pengennya sih ya ada yang merawat di usia tua gitu, maksudnya ada tempat berbagi gitu. Kadang kalau anak itu kan mungkin nantinya ke depan akan punya kehidupan sendiri ya. Kalau misalnya pasangan kan akan lebih enak untuk berbagi dalam segala hal gitu. Jadi apapun itu sih kita sebagai anak mendukung keputusannya aku. Semoga dengan menemukan pasangan lagi itu bisa menambah kebahagiaannya aku gitu. Dan memang tipe bapak saya ini pada saat menikah juga tidak hanya karena keegoisannya sendiri gitu, tapi juga dia sebelum mengambil keputusan ini juga sudah memikirkan matang-matang tanggapan dari anak masing-masing gitu. Jadi keputusan ini tidak hanya dinilai baik untuk Apong saja, tapi juga untuk anak-anaknya juga gitu. Oke, mari kita sebutkan karakter dari masing-masing. Mulai dari Apong dulu nih. Ya, saya kan yang merasakan karena sebagai orang tua, saya bisa merasakan anak saya yang pertama dan juga bisa merasakan anak saya yang kedua. Tapi menurut saya yang pertama ini pemikirannya itu agak lemah dan istilahnya itu gregetnya itu kurang. Cuma senang saya dia banyak gagasan, pandangan, terus istilah itu terobosan itu punya gagasan yang banyak. Dia itu senang saya itu. Cuma ya walaupun belum berhasil apa yang diharapkan, tapi untuk orang tua bagi saya itu saya senang. Yang kedua, karena namanya orang tua ya anak itu pasti tahu. Yang kedua itu pemikirannya itu saya rasa sekali tempo itu muncul keras itu saya nyatakan ya dalam bentuk tahun-tahun ini ya 2 tahun, karena saya bisa merasakan yang kepastian anak saya itu punya agak jiwa keras. Cuma gini, kelebihannya dia itu kalau punya harapan atau punya cita-cita itu seakan-akan itu nang dapat, nang jadi, nang boleh gitu. Jadi itu yang aku kasih tahu, jangan terlalu jiwa gitu, jangan terlalu itu, tidak boleh nantinya itu nampaknya atau timbulnya atau di badan kamu sendiri. Jangan terlalu jiwa keras. Kita itu berpikir secara bertahap, jangan itu. Yes. Ilmi, coba
ceritakan karakter masing-masing dari kita. Dari Bapak dulu. Ini Menurut saya ya, sebagai anak, ini bukan mau memprotes Bapak ya, tapi ini kan hanya mengutarakan karakter dari Bapak saya yang saya rasakan selama ini gitu. Saya bersyukur punya Bapak Umar yang tercinta. Karakter beliau menurut saya beliau itu sangat perhitungan dari segi materi, segi tindakan, segi pemikiran itu sangat diperhitungkan. Dan yang paling sering itu segala sesuatunya itu diperhitungkan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kejadian yang akan datang itu sudah dipikirkan. Padahal itu semua itu belum tentu terjadi gitu loh. Tapi bapak saya itu sudah memikirkannya secara matang. Ya itu ada dampak positifnya juga sih. Ya seperti itu menurut saya. Terus kalau karakter mbak saya, ya memang sih saya menyadari kalau saya sama mbak saya itu memang bertolak belakang ya karakternya. Saya menyadari saya itu jiwanya keras, sedangkan mbak saya itu jiwanya itu lemah lembut, beda kayak saya. Dari segi ngomongnya, segi tindakannya juga, saya itu termasuk orang yang gusar-gusu gitu. Kalau sedangkan mbak saya itu juga nurun ke bapak saya, tindakannya, omongannya itu juga diperhitungkan untuk kedepannya gitu, beda sama saya. Ganti ya kalau saya ya. Kalau saya menilai bapak saya itu, saya banyak belajar dari bapak saya itu tentang arti kebijaksanaan dalam bersikap gitu ya. Terus habis itu kedewasaan dalam berpikir, terus mungkin lebih nyantai, maksudnya lebih bisa menerima apapun yang sudah ditadikan sama Allah itu, lebih bisa mensyukuri itu gitu. Jadi nggak terlalu sedih atau nggak terlalu bahagia gitu, apapun yang kita jalani itu sudah yang terbaik gitu ya. Jadi lebih banyak belajar dari situnya sih kalau sama bapak saya. Kalau sama Ilmi, kalau adik saya itu memang kalau misalnya keinginannya apa gitu, biasanya memang termotivasi untuk cepat-cepat tergapai itu ya gitu. Kalau kekurangannya sih biasanya memang seperti anak bungsu pada lainnya sih ya, anak terakhir gitu. Tapi memang saya benar-benar salut, maksudnya dia berbeda, maksudnya ada perubahan yang sangat besar dari sebelum dan sesudah almarhumah ibu tidak ada. Jadi memang pada saat almarhumah ibu tidak ada itu dia dipaksa, maksudnya bukan dipaksa tapi dia memaksa dirinya sendiri untuk mulai bersikap dewasa. Jadi untuk mulai berubah gitu, yang sebelumnya mungkin seenaknya gitu, tapi kemudian harus menyesuaikan dengan keadaan gitu. Yang sebelumnya mungkin waktu ada almarhumah ibu saya itu segalanya memang dituruti ya semuanya, maksudnya apapun itu memang dituruti, tapi setelah tidak ada almarhumah dia mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan keadaan keluarga gitu. Jadi masing-masing untuk keluarga saya itu ini ya, mengajarkan banyak hal untuk ke saya. Coba diceritain ke teman-teman yang lain cara dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dari Akong. Ya, saya sebagai orang tua tahu karakternya anak, cuma saya ngomong atau bilang sama anak-anak, walaupun saya ini tahu kalau yang ini seperti ini, tahu yang itu seperti itu, namanya orang tua, maka saya sering-sering bilang sama anak-anak, ya sebagai mbak atau sebagai adik tahu posisi, gimana posisinya adik ya menghormati mbaknya, posisinya mbak ya menyayangi adiknya. Kalau menurutnya ini gimana cara menjaga keharmonisan keluarga? Cara menjaga keharmonisan keluarga yang paling gampang sih ya harus memahami keadaannya masing-masing.
kita harus percaya bahwa setiap orang itu punya keadaan, punya masalahnya itu masing-masing. Jadi kita harus lebih memahami seperti itu. Jadi kalau kita sih biasanya saling mensupport satu sama lain ya. Jadi memang kita kalau biasanya dari bapak sih ini menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada anak-anaknya. Jadi beliau hanya mengarahkan, maksudnya oh ini yang baik, ini yang enggak, dengan memberikan contoh gitu. Tapi segala keputusan apa yang diambil anak itu dipercayakan sepenuhnya ke anak. Selama apa yang dilakukan anak itu sifatnya positif gitu ya. Jadi nggak ada yang dilarang ini, dilarang itu. Jadi percaya sepenuhnya bahwa anaknya tahu apa yang dilakukan dan hal-hal positif yang pastinya yang dilakukan gitu. Dan kita juga sebagai anak juga tahu bagaimana menjaga nama baik dan kehormatan keluarga ya. Gimana nih Kong tanggapannya waktu pertama kali tahu kalau misalnya aku bikin konten YouTube? Ya, saya sendiri tadi kan aku sudah bilang, saya tahu karakter anak saya itu tadi agak lemah, kurang percaya diri. Makanya saya ingat, oh iya, walaupun kurang percaya diri, dia banyak terobosan itu. Makanya saya senang, berarti untuk apa ya, mengetahui anak saya yang saya sampaikan kurang begitu percaya diri, ternyata yang saya bilang itu belum ada kepastian. Ternyata sekarang dia pemberani, orangnya mau menampilkan apa-apa di depan YouTube, depan orang banyak. Lah inilah yang saya katakan banyak terobosan tadi. Jadi Apung ini masih banyak masukan ke saya juga. Maksudnya pada saat melihat video saya, biasanya saya dikritisi sama Apung tuh, oh masih kurang di sini, masih kurang di situ gitu. Kekurangan saya kalau menurut Apung itu, saya kurang luas, tidak seperti motivator gitu ya. Jadi kan kalau saya itu kan ngomong pada intinya gitu ya, harusnya memang saya tuh kayak motivator yang lain tuh, maksudnya ngomongnya lebih banyak gitu. Kalau Ilmi waktu pertama kali lihat apa bikin konten YouTube ya apa? Ya terkejut ya, tidak menyangka juga sih, wah kakakku ternyata mempunyai keberanian, mempunyai passion di YouTube ini. Nanti bisa banyak belajar dari beliau juga. Soalnya mungkin mikirnya ndak ini ya, maksudnya ndak biasa ngomong di kamera ya. Nah itu benar. Jadi ya agak surprise juga, maksudnya dari keluarga loh, bener kan mau bikin konten YouTube gitu. Untuk terakhir nih Kong, ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain yang nonton YouTube ini? Ya, ada untuk teman-teman saya sebagai orang tua ini, kalau punya keputusan, jangan untuk keputusan itu untuk dirinya sendiri. Ya, utamakanlah keputusan itu kepada anak-anak. Ini menurut saya. Yang kedua, karena nantinya itu kan berumah tangga, anak-anak itu tadi kan berumah tangga, jangan sampai jauh kepada keluarga, sering silaturahmi agar bentuk apa itu keharmonisan keluarga itu yang terpenting. Itu saja. Kalau Ilmi ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain? Ada sih beberapa. Yang pertama, jangan lupa jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Dan yang kedua, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ini itu ya pesan dari penjual obat mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin ada efek-efek dari obat yang kurang bagus untuk kesehatan mungkin ya. Iya benar. Kalau dikonsumsi dalam jangka waktu panjang gitu ya. Oke,
Terima kasih teman-teman ya. Jadi untuk malam ini sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk aku, untuk Ilmi, untuk keluarga saya. Terima kasih tidak hanya untuk mengisi konten ini, tapi terima kasih juga atas segala support dan dukungannya selama ini untuk saya, untuk kepercayaannya ke saya juga. Terus juga meskipun kita jauh mungkin tidak satu rumah, tapi puji syukur alhamdulillah masih tetap terjaga hubungan yang baik, komunikasi yang baik, dan masih bisa saling support satu sama lain ya. Jadi keluarga memang tempat kembali, maksudnya di dunia ini ya keluarga gitu. Rumah, keluarga itu kayak seperti rumah gitu ya. Jadi apapun yang terjadi dengan anggota keluarga ya tetap kita bisa mensupport satu sama lain. Ada nih nggak Om harapan atau keinginan yang ingin dicapai? Ya pasti ada. Ya harapan orang tua ke anak-anak ya biar kehidupannya itu lebih baik. Dan apa yang dicita-citakan atau yang diharapkan bisa tercapai. Amin. Tapi tidak kalah penting sebagai orang tua, walaupun cita-cita atau harapan tercapai, jangan sampai lupa yang penting itu, lebih penting itu tadi ibadah. Ya waktu-waktu tertentu itu tahu ibadah, itu saja. Kalau ini ada harapan atau hajat yang ingin dicapai? Harapan atau hajat dia semoga di dalam keluarga ini diberikan kesehatan selalu yang utama, kemudian tetap harmonis karena apapun yang terpenting di dunia ini adalah satu keluarga. Amin. Ada nggak harapan atau pencapaian yang ingin diraih secara pribadi? Banyak ya. Harapannya anak muda itu kan banyak, tapi nggak tahu nanti yang terlaksana yang mana. Ya semoga aja semua harapannya yang saya impikan dan keluarga impikan itu tercapai. Yang penting ya tetap menjaga nama baik keluarga. Amin. Support satu sama lain. Terus kita juga sama-sama saling saling bahu membahu dalam mengatasi kesedihan dan tetap melanjutkan hidup ya. Semoga kita mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada ini ya, daripada sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.